Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan katakan kepada saya, setiap dari saudara tidak akan luput dari kasih-Nya. Dia tahu setiap pergumulan saudara, setiap kehidupan yang ada di tempat ini tidak luput dari perhatiannya. Detik demi detikmu aku tahu, menit demi menitmu aku tahu. Aku tidak pernah berseberangan denganmu, aku ada di dalam pihakmu. Jika engkau menghendaki, aku senantiasa akan berperang bagimu. Aku mengasihimu anakku. Aku tahu setiap pergumulanmu. Aku tahu hatimu. Dan aku menyediakan perkara besar di hadapanmu. Hanya satu yang aku minta. Percaya kepada aku. Percaya kepada aku. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku Allahmu yang tak terbatas. Biarkan aku memerintah dalam hidupmu. Sering engkau berjalan sendiri memakai kekuatanmu. Sering engkau mengandalkan kekuatanmu. Sering kau katakan bahwa ini adalah kutuk dari Tuhan. Ini adalah hukuman dari Tuhan. Aku tidak pernah menghukummu anakku. There is no condemnation, tidak ada penghukuman daripadaku. Kasih karuniaku cukup bagimu. Ribuan tahun yang lalu aku sudah mati bagimu. Aku ada di pihakmu. Aku mengerti pergumulanmu. Dan aku mau berperang bagimu. Aku adalah ayahmu yang tiada batas. Biarkan aku memerintah dalam hidupmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami. Teduhkan hati kami Tuhan. Berperkaralah Tuhan, ajarkan kami dan berikan kami jalan keluar. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak akan ada kesudahannya. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Wow. Silakan duduk saudara, shalom. Satu hal saya selalu minta sama Tuhan, kekuatan kalau berkhotbah di tempat ini. Satu hal saya minta supaya saya nggak nangis kalau saya di sini. Saya merasakan kasih jemaat di tempat ini yang luar biasa. Dari 80 orang yang menjenguk saya dan banyak yang WhatsApp saya dan lain sebagainya. Bisa dikatakan mungkin 70% adalah jemaat Bethany Nginden. Dan banyak yang datang, banyak yang mengunjungi waktu saya sakit dan lain sebagainya. Gembala saudara Pak Aswin adalah orang pertama yang menelpon saya ketika saya keluar dari kamar dokter, masih ada di taksi. Beliau sudah telepon mengatakan kepada saya, berobatnya di situ aja Pak. Banyak memberikan nasihat kepada saya di awal. Banyak daripada saudara yang datang kepada saya, nggak mungkin saya sebutkan satu-satu. Jadi saya juga selalu mau laporan kepada saudara. Kemarin bulan Juni waktu saya di sini, seminggu setelah saya pulang saya ada cek yang terakhir. Dan ceknya di Jakarta, cek bone marrow lagi, sumsum tulang belakang. Dan itu jam 7 pagi tindakannya. Istri saya standby karena setelah selesai dicek langsung sampel darahnya dimasukkan dalam kemasan yang sudah dokter sediakan. Harus dalam keadaan beku. Dan kemudian istri saya bawa dan langsung dia pergi ke airport bawa ke Singapura. Ditaruh di lab di sana, sorenya dia kembali. Hasilnya keluar kemarin hari Selasa. Selasa hasilnya di email. Hari Rabu kami datang ke dokter dan dia bacakan, dokter di Jakarta. Dia katakan, Pak bukan sekedar Bapak bersih, Bapak sembuh.
Tapi hasilnya lebih baik lagi daripada bulan Februari kemarin. Jadi saya berterima kasih buat doa-doa saudara. Sampai dia bangkit dari kursinya, dia salamin saya, dia tulis di kertasnya besar-besar. Nggak usah tiap minggu lagi Pak, nanti bulan depan aja balik lagi sama saya. You are clean, you are free to go. Saya keluar dari tempat dia, saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tahu jawaban-jawabannya, saya tahu Tuhan sudah bicara sama saya. Tapi untuk mendapatkan konfirmasi seperti itu, konfirmasi medis itu yang menjadi bukti kasih setia Tuhan yang luar biasa. Selalu ingat Tuhan ada dalam pihak saudara. Dia adalah Tuhan yang mau berperang bagi saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri. Apapun yang saudara lewati, dia tahu pergumulan saudara. Sore hari ini saya mau teruskan apa yang saya bagikan kepada saudara di bulan lalu. Saya berikan judul khotbah saya ujian. Ada 6 ujian yang kita akan kupas, kita akan eksposisi singkat saja. Eksposisinya nggak usah berat-berat dari Ibrani 11, karena waktu. Ada 6 ujian yang saudara kerap kali tanya sama Tuhan. Kalau saudara ada note atau apapun, saudara catat nanti di rumah dibaca lagi. Karena ini penting pewahyuan bagi saudara untuk saudara menjadi bekal dalam hidup saudara. Buka bersama-sama saya di Yakobus pasal yang pertama. Ayatnya yang kedua sampai keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 4. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Let it be joyful. Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini tepatnya adalah ujian sebenarnya. Tahun lalu saya bertemu dengan lembaga Alkitab, mereka sedang mengkaji ulang. Sebentar lagi Alkitab saudara akan punya edisi yang lebih baru. Saya pernah dikatakan dulu ada 1.500 kira-kira kata yang kurang tepat di bahasa Inggrisnya. Ini sebenarnya pencobaan ini adalah kata trial atau ujian sebenarnya. Sebab kamu tahu, kita lanjutkan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan sebuah ketekunan. Ketekunan itu apa? Komponen daripada ketekunan adalah sabar dan bertahan. Sabar dan bertahan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu kalau saudara tekun itu ada buahnya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Makin saudara belajar tekun, buah itu akan mematangkan, yang buah yang matang itu akan memampukan saudara memiliki kesempurnaan menghadapi yang namanya ujian. Ujian. Ketekunan memerlukan sebuah ujian. Ketekunan memerlukan sebuah katalis. Katalis itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu dan tidak dipengaruhi, dan itu adalah ujian. Kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya yang dulu, ujian definisinya adalah mengeluarkan kelemahan saudara dan memakai kelemahan itu untuk membuat saudara lebih baik. Itu ujian. Cobaan sama depannya mengeluarkan kelemahan saudara tetapi memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saudara. Itu bedanya ujian dan cobaan. Ujian yang Tuhan biarkan dan berikan malahan, tapi cobaan itu yang iblis selalu lakukan. Dan itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi ujian adalah mengeluarkan kelemahan kita dan menjadikan kelemahan itu, memakai kelemahan itu untuk menjadikan kita lebih baik. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau, let it be joyful for you. Dengan kata lain, ketika ada ujian, berterima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku senang ada ujian malahan. Uniknya ujian itu tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah ada jadwalnya kita bisa siap-siap. Kalau ujian kehidupan gak pernah ada jadwalnya. Bisa terjadi kapan saja, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun dari sekarang. Bisa terjadi kapan aja. Oleh sebab itu kita harus siap setiap hari. Siap setiap hari. Paulus mengatakan dengan jelas di Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai 5, ini sebenarnya adalah ayat yang menjelaskan arti daripada sebuah berkat yang Yesus pernah khotbahkan. Paulus menangkap pesan ini dan Paulus tuliskan dengan sangat gamblang dan hebat di ayat ini sebenarnya. Yesus pernah berkhotbah di bukit. Kalau saudara ikuti juga khotbah saya yang dulu tentang arti berkat yang sebenarnya, itu nggak ada hubungannya sama materi. Makanya kenapa kata berkat disandingkan dengan kata derita. Berbahagialah engkau, blessed are you bahasa Inggrisnya. Ketika engkau dianiaya, kata berkat disandingkan dengan kata derita. Dengan kata lain, berbahagialah engkau ketika engkau sedang mengalami kesulitan hidup. Karena ada sesuatu yang terjadi. Apa? Seringkali manusia berpikir, oh karena kesulitan saya akan hilang, aku diberkati Tuhan. Bukan.
Kesulitan itu urusan aku, itu kedaulatan aku. Pastikan di dalam proses ini engkau yang berubah. Ketika engkau berubah, engkau sedang diberkati. Gak ada hubungannya sama materi. Kita kerdil rohani kalau masih mikirin itu. Dan seringkali akhirnya ini tidak menjadi sesuatu topik yang hangat untuk diperbincangkan atau dihotbahkan sekalipun, karena ini sesuatu yang tidak terlihat. The unseen things. Damai sejahtera, sukacita, ketekunan, iman, kekudusan, hal-hal yang gak kelihatan. Padahal Tuhan katakan kejar hal-hal itu. Nilainya eternal, nilainya kekal. Yang kita kejar hal-hal yang terlihat toh. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada orang lain. Dan justru hal-hal seperti ini yang sangat populer dihotbahkan. Dan bukan itu maksudnya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Kita mengukur Tuhan. Kita mengukur Tuhan dengan materi. Kita mengukur Tuhan dengan status, dengan identitas. Dan tanpa kita ketahui, hal-hal seperti itu menjadi Tuhan kita. Kita sebut diri kita orang Kristen. Gampang kok. Kalau saudara mau cek dan recheck siapa Tuhan saudara, cek dan recheck besok pagi ketika saudara bangun pagi. Pada bingung ya. Besok kalau bangun pagi kan, melek. Ini Tuhan saudara. Pernah nggak saudara bangun pagi dan saudara abaikan dan malahan ini saudara taruh jauh-jauh. Saudara katakan terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih di atasku masih ada langit rumah ini. Ada internet rumah ini. Ada atap di atasku. Terima kasih nanti siang aku masih bisa makan. Terima kasih keluargaku tersenyum hari ini. Itu cukup bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih punya kerjaan hari ini. Terima kasih Tuhan, aku punya makanan nanti malam. Terima kasih Tuhan, buat tidur yang nyenyak tadi malam. Walaupun gak enak-enak sedikit tadi bantalnya. Terima kasih Tuhan buat hal seperti itu. Yang ada apa? Kita cari handphone. Ya ampun, posting udah 3 bulan, yang like masih 2. Hal-hal yang gak penting kita cari. Hal-hal yang seperti itu yang terlihat yang kita cari. Hati-hati dengan hal seperti itu. Karena apa? Kesulitan hidup nantinya akan diperhadapkan dengan Tuhan kita. Karena kita adalah manusia yang tak berdaya. Jadi semua kesulitan hidup akan dibenturkan dengan Tuhan kita. Pertanyaannya siapa Tuhan kita? Kalau Tuhan kita identitas, saya nggak heran ketika pendeta masuk ke dalam rumah sakit, saking malunya masuk ke rumah sakit, identitasnya dirahasiakan. Minder, pendeta kan nggak boleh masuk ke rumah sakit. Jadi akhirnya apa? Identitas jadi dewanya, jadi Tuhannya. Ketika harta menjadi Tuhan kita, apapun masalah kita akan benturkan dengan harta. Kita pikir harta menjadi solusinya. Tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika Tuhan menjadi Tuhan atas hidup saudara, apapun masalah saudara, saudara tinggal tidur nyenyak malam hari. Kau akan bicara dengan apapun yang terjadi. Saya bicara sama kanker saya, nanti malam kau bicara sama papaku. Ayahku adalah ayah yang tak terbatas, aku mau tidur nyenyak. Dari hari pertama sampai terakhir. Saya tidak pernah gak tidur, selalu tidur. Karena apa? Karena tahu siapa Tuhan saya. Hati-hati dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Makanya Yesus dengan sangat gamblang, dengan luar biasa. Kemudian diteruskan oleh Paulus, dia katakan berbahagialah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Karena harus kau pastikan bahwa engkau yang berubah. That is the meaning of blessing. Artinya makarios, berbahagia aku. Nah Paulus akhirnya menangkap hal ini dan kemudian ditulis seperti ini. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga mengatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan adalah faktor eksternal, kesengsaraan ujian adalah faktor eksternal. Saudara dan saya nggak bisa kontrol. Yang hanya kita bisa kontrol adalah apa? Menimbulkan ketekunan, itu yang bisa kita kontrol. Ketekunan itu apa? Berarti saya harus sabar dan bertahan. Dan akhirnya seperti yang tadi dikatakan, ketekunan menimbulkan sebuah buah. Dan ketekunan menimbulkan yang namanya tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter. Karakter itu adalah buah dari ketekunan. Kalau mau punya karakter seperti Kristus, bertahan, sabar, tekun di dalam ujian. Nanti buahnya tahan uji, buahnya karakter. Alkitab The Message mengatakan dengan sangat hebat. The steel of virtue. Nilainya baja. Nilainya baja.
Dan kemudian buah yang berikutnya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 4 hal Paulus jelaskan. Kesengsaraan faktor eksternal. Saudara nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol hidup kita sehari-hari ketika menghadapi ini. Aku mau tekun. Aku mau sabar. Aku mau bertahan di sini. Ketika itu aku lakukan, nanti akan keluar yang namanya tahan uji. The character, the steel of virtue. Dan aku akan punya pengharapan. Jadi kalau orang bertanya sama saya, kok bisa Pak tahan kemarin Pak? Kok bisa Pak punya pengharapan? Aku pastikan aku tekun ketika menghadapi kesulitan hidup. Tekun baca firman, tekun dengar suaranya dia. Tekun mencari apa yang Tuhan mau aku lakukan. Sabar, bertahan. Tanpa saya sadari ketika ada masalah datang, ada vonis yang makin berat dan lain sebagainya. Karakter itu keluar, tahan uji itu keluar dengan sendirinya. Buahnya keluar. Buahnya makin sempurna, pengharapan keluar. Dan ketika itu semuanya menjadi buah yang matang, aku tidak kekurangan Tuhan. Itu cukup bagiku. Aku yang diubahkan. Masalahku itu Tuhan yang atur. Itu yang Paulus tangkap. Dan dia jelaskan secara luar biasa. You are being blessed. Kamu diberkati ketika hidupmu diubahkan. Ibrani pasal yang ke-11. Ujian yang pertama adalah ujian yang sering kali kita tanya kepada Tuhan. Apa ini Tuhan? Itu yang pertama. Apa ini Tuhan? Ada lembaran yang baru yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Kita tanya, apa nih Tuhan? Tanggal 10 Desember ketika saya mulai kolaps dan masuk rumah sakit, saya tanya, apa nih Tuhan? Dibelokin semuanya. Semua rencana, semua rancangan, semua yang rutinitas dibelokin sama Tuhan. Ada lembaran baru yang aku mau siapkan dalam hidupmu. Pertanyaannya begitu, apa nih Tuhan? Bingung. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, Nuh ini mempertaruhkan nama baik legenda keluarganya. Sedang membangun bahtera pun sudah diolok-olok. Mungkin saat itu gak kepikir, kalaupun ada yang namanya air bah atau banjir, masa sampai setinggi itu, sampai Alkitab mendokumentasikan tidak ada satupun binatang yang hidup kecuali ikan. Sampai burung pun tidak bisa hidup. Berarti apa? Air itu melebihi pucuk daripada daratan atau pohon yang tertinggi pada saat itu. Sehingga tidak ada tempat untuk bertengger bagi burung-burung itu. Mati semuanya. Habis semuanya. Sesuatu yang tidak kelihatan. Nehemia seorang juru minum raja Artasasta di Persia sana. Ekspatriat. Orang Yahudi. Juru minum yang gajinya pasti besar. Sangat dikasihi oleh raja dan permaisurinya. Satu hari belajar bahwa tentang kotaku ini ternyata temboknya belum dibangun, hancur bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun pada saat itu. Dan musuh keluar masuk dan kota ini diolok-olok oleh musuhnya. Ada beban Tuhan yang Tuhan panggil dalam hidupnya, tapi apa ketika sampai dia harus pulang, berarti kan alih profesi. Dari juru minum jadi teknik sipil, harus bangun tembok. Tapi itu yang Tuhan mau. Kerap kali Tuhan memindahkan saudara dari zona nyaman, masuk ke dalam zona kekuatan. Melewati ujian-ujian seperti ini. Dan saudara tanya, apa ini Tuhan? What is this? Dia keluar dari sana, meninggalkan gaji besarnya. Dan zona kekuatan yang masuki. Dia melihat hidupnya dan pasti terkaget-kaget. Dan dalam waktu 52 hari, tembok Yerusalem selesai dibangun. Pasti terkaget-kaget. Menggalang tim yang luar biasa sampai ketika pembangunan itu terjadi pun sedang dilakukan, musuh tidak bisa masuk karena apa? Ada tim yang jaga sambil membangun, sambil pegang senjata dan lain sebagainya. Itu semuanya arahan daripada Nehemia, sang juru minum. Juru minum.
pertanyaan saya kepada Tuhan, apalagi Tuhan yang Tuhan mau aku lakukan? Stop dari yayasanmu, full time mengajar. Oke Tuhan, 19 tahun saya di yayasan saya dan saya harus resign. Saya bilang sama keluarga saya bilang selesai. Ini waktunya sudah selesai. Saya tetap akan ke sana. Tapi saya tidak bisa lagi tiap hari ke situ. Lembaran baru. Lembaran baru. Dan seringkali dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita minta penjelasan daripada Tuhan. Di dalam tes ini, yang saudara butuhkan bukan penjelasan Tuhan, tapi penyertaan daripada Tuhan. Seringkali saudara minta penjelasan Tuhan gak pernah kasih. Penyertaan Tuhan yang saudara butuhkan. Iman adalah berhadapan dengan masa depan tanpa tahu apa-apa. Tes yang kedua yang seringkali kita bertanya kepada Tuhan adalah, mau kemana Tuhan? Mau kemana Tuhan? Where are we going? Kemana Tuhan? Mau dibawa kemana nih pelayanan saya? Mau dibawa kemana nih Tuhan bisnis saya? Mau dibawa kemana nih hidup saya? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 mengatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Menarik. Tuhan memberikan arah, tapi tujuannya Tuhan tidak kasih tahu. Tuhan memberikan arah, tujuannya Tuhan tidak kasih tahu. Dari kota Ur, di sekitar Mesopotamia, Irak, Iran sana, di umur ke-75 tahun, dia harus packing semua barang-barangnya. Dan ini adalah orang kaya, yang punya ajudan banyak, ternak banyak, hartanya juga banyak. Jadi secara logistik pun, orang ini untuk pindah ini tidak gampang. Dan berjalan dengan betul-betul iman ini gak gampang. Dan apalagi ketika ditanya sama semua orang yang ada di sekitarnya, dan pasti banyak orang beserta dengan dia, mau kemana Pak? Arahnya sih ke sana, saya gak tahu mau kemana. Saudara, akan banyak pintu yang tertutup bagi saudara dalam perjalanan hidup ini. Dan ketika banyak pintu tertutup, berterima kasihlah kepada Tuhan, karena itulah sekolah kehidupan. Akan lebih banyak pintu yang tertutup daripada pintu yang terbuka. Karena Tuhan mau saudara belajar. Nanti ada pintu tertutup karena saudara dikecewakan sama orang. Ada pintu tertutup karena saudara ditipu sama orang. Ada pintu tertutup karena saudara dikecewakan sama orang terdekat saudara. Ada pintu-pintu yang tertutup, kesempatan-kesempatan yang tertutup. Karena Tuhan tahu di balik itu semuanya ada bahaya bagi saudara. Tapi kenapa Tuhan biarkan sampai saudara mentok di pintu itu? Karena Tuhan mau saudara belajar. Belajar ngampuni, belajar menangani kekecewaan. Belajar untuk betul-betul tidak punya kepahitan dalam hidup ini. Belajar dan belajar dan belajar. Dan nanti ketika saudara siap setelah pembelajaran-pembelajaran itu. Ada 1-2 pintu yang terbuka. Dan itu breakthrough, dan itu terobosan. Dan ketika saudara buka, saudara melihat hal-hal yang saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kok bisa Tuhan saya dapat ini? Tapi di saat itu saudara sudah siap. Karena apa? Tekun. Di semua perjalanan saudara tekun, bertahan, sabar. Karakternya dibentuk, tahan ujinya dibentuk. Pengharapannya dibentuk sama Tuhan. Di saat itu nanti pintu-pintu baru dibukakan sama Tuhan. Cuman perlu 1 pintu kok bagi Tuhan untuk membukakan untuk saudara menikmati perkara yang besar dalam hidup ini. Tapi jangan kaget kalau banyak pintu yang tertutup. It's okay. Itulah Tuhan kita. Dia mau kita belajar. Dibutuhkan arah. Dan oleh sebab itu makanya kapal itu bisa diarahkan dengan setirnya kalau kapal itu bergerak. Baru bisa dibuat ke kanan atau ke kiri. Kalau enggak ya diam aja. Setirnya kita belok-belokin, kapalnya diam aja, statis. Tapi ketika kapal itu mulai bergerak, diarahkan ke kanan ke kiri dia akan ikut. Bergeraklah bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Tuhan kasih tahu, itu arahnya ke sana, udah jalan aja. Di dalam tes seperti ini, yang dibutuhkan bukan penjelasan Tuhan, tapi pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Iman adalah mengikuti pimpinan Tuhan tanpa tahu mau kemana. Itu tes yang kedua. Di dalam tes-tes ini ada saudara yang mungkin sudah pernah lewati, ada yang sedang lewati, dan akan ada yang saudara lewati dalam hidup ini. Dan ini pasti terjadi. Dan Tuhan mau dengan satu hal, supaya karakter saudara dibentuk oleh Tuhan. Ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga ini yang sering kita tanya sama Tuhan, kapan Tuhan?
bicara soal kairosnya Tuhan, bicara soal waktunya Tuhan. Kapan Tuhan? Dan yang paling nyebelin adalah ketika orang nanya-nanya sama kita, kapan? Kapan kerja? Kapan kawin? Kapan punya anak? Udah punya anak 1, kapan punya anak 2? Punya anak 2, kapan punya anak 3? Oh, itu pertanyaan yang sering dilontarkan. Dan kita juga tanya sama Tuhan, kapan Tuhan? Ibrani 11 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Akhirnya dia tiba di tujuannya tapi masih nggak tahu mau ke kota mana. Akhirnya mereka berkemah di situ bertahun-tahun. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Udah sampai di situ kemudian nanya Tuhan, kapan Tuhan? Kapan? Katanya janjinya ada di sekitar sini, kapan? The when test, kapan Tuhan? Ketika bicara soal kapan, itu bicara soal kairos atau waktunya Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan, selalu ada jejaring dan ada kesempatan yang Tuhan akan berikan dalam jalur perjalanan hidup saudara. Saya ulangi, di dalam kairosnya Tuhan selalu ada jejaring orang-orang yang tepat dan ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan itu terjadi di dalam kairosnya Tuhan. Makanya saya selalu katakan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kuncinya apa? Kunci yang sangat luar biasa yang akhirnya terjadi sama satu tokoh yang luar biasa di Alkitab yang bernama Maria. Duduk di kaki Tuhan dan terus mau dengar suaranya Tuhan. Sampai-sampai Yesus mengatakan bahwa hanya satu saja yang perlu, berarti nggak ada duanya. Kalimat berikutnya Yesus katakan, Maria memilih bagian yang terbaik, berarti nggak ada lagi yang lebih terbaik daripada itu. Yang tidak akan bisa diambil daripadanya, itu yang ketiga Tuhan katakan. Hanya satu saja yang perlu, tidak ada yang lebih baik daripada ini, dan ini tidak bisa diambil daripadanya. Apa? Duduk di kakiku dan dengar instruksiku. Akhirnya apa yang terjadi? Maria adalah satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan untuk melumuri tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Makanya waktu Yesus katakan, biarkan dia melumuri kakiku dengan minyak narwastu ini, untuk mengingat hari penguburanku. Maria pasti gak sadar dan dia pasti bingung, orang-orang di sekitarnya dengarnya juga pasti maksudnya apa itu. Rupanya beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib, mati di kayu salib, dan minyak narwastu yang dilumuri oleh Maria itu ada di kaki Yesus, dan itu satu-satunya wangi-wangian yang ada di tubuh Yesus sampai dia dikuburkan. Dan kalau saudara ingat, ada wanita-wanita yang cepat-cepat datang ke kubur Yesus, mau melumuri tubuh Yesus dengan rempah-rempah, dan tidak menemukan jenazahnya di sana karena Yesus sudah bangkit. Alkitab hanya mendokumentasikan mereka, tapi pasti banyak wanita-wanita yang lain yang mau datang ke sana dan melumuri tubuh Yesus dengan rempah-rempah dan wangi-wangian. Ada yang dapat kesempatan? Tidak ada, kecuali Maria. Orang yang duduk di kaki Tuhan akan menerima kairosnya Tuhan, akan menerima waktunya Tuhan. Makanya waktu melewati semua proses saya bilang, Tuhan, aku cuma mau dengar suaramu. Terima kasih buat vonisnya dokter, karena itu ekspertisnya mereka, itu keahlian mereka, terima kasih, tapi aku mau dengar suaramu. Karena bagi aku itu kebenaran yang mutlak bagi hidupku. Itu menjadi bekal bagi aku ya Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi aku ya Tuhan. Dan itu yang memampukan aku untuk berjalan dan akhirnya bisa sampai di dalam level yang tahan uji. Dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan akhirnya apa? Kesempatan orang-orang yang tepat Tuhan pertemukan. Ingat itu saudara, di dalam kairosnya Tuhan, orang-orang yang tepat dipertemukan dalam hidup saudara. Kesempatan yang tepat dipertemukan dalam hidup saudara. Di dalam ujian ini, yang dibutuhkan bukan penjelasan daripada Tuhan, tapi keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Iman adalah menunggu waktu Tuhan tanpa tahu kapan. Ujian yang keempat adalah ujian yang kita sering banget tanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan? The how test. How is it Tuhan? Bagaimana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Sepertinya gak mungkin Tuhan. Ibrani 11 ayat 11 dan 12 mengatakan begini.
Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Abraham mengatakan perkara-perkara ini di umur ke-99. Dan di umur ini dia sudah dijuluki sebagai the father of all nation. Bapa atas segala bangsa. Dan lucunya dan ironisnya pasti ketika orang tanya, hah? Namamu siapa? Bapa atas segala bangsa. Umurmu berapa? 99. Anakmu berapa? Gak punya. Bagaimana Tuhan? Alkitab dengan jelas mengatakan Sarah sudah mati haid. Bagaimana Tuhan? Di umurnya yang ke-100 dan waktu Sarah umur 91, lahirlah Ishak. Makin tidak mungkin, Tuhan makin suka. Makanya makin dengar hal-hal yang tidak enak, kemuliaan Tuhan akan terus dipermuliakan. Makin sulit, Tuhan makin suka. Makin kita merasa makin gak bisa, Tuhan makin suka. Ada yang namanya Bani Moab dan Bani Amon di Alkitab. Bani yang dilahirkan lewat inses. Bani yang mengerikan. Dan dua bani ini adalah bani yang ketika berperang bukan sekedar hanya membunuh serdadu, tapi semua keluarga ditumpas oleh mereka. Diperkosa dan lain sebagainya. Makanya ketika Yosafat menghadapi Bani Moab dan Bani Amon, yang berdoa, menaikkan doa bukan sekedar Yosafat, tapi rakyat pun berdoa. Karena ini adalah dua bani yang keji dan mereka berkoalisi. Dan pasti mereka tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah kami harus panggil aliansi negara-negara seberang? Tuhan tidak pernah katakan yes. Apakah kami harus bawa senjata? Tuhan katakan tidak. Jadi harus kami lakukan apa Tuhan? Tuhan hanya pesan satu, majulah dengan ucapan syukur. Bergetar gak lututnya? Pasti. Lutut saya pernah bergetar ketika divonis, pernah. Tapi terus pesan Tuhan mengatakan begini, maju dengan ucapan syukur. Maju dengan ucapan syukur. Jadi kalau saudara pernah tanya sama saya, pernah komplain Pak, pernah bersungut-sungut? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan justru itu menjadi kekuatan. Kalau saudara pelajari, saya pernah khotbahkan the power of thanksgiving. Ketika ada ucapan syukur, selalu hadirat Tuhan turun. Dan ketika hadirat Tuhan turun, selalu hadirat itu membawa yang namanya, saya suka sebut namanya pas pampres. Malaikat yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Yang selalu menjaga hadirat Tuhan. Bukan Michael, namanya kerub. Dan kerub ini adalah malaikat yang punya 4 sisi mukanya. Berderu-deru kalau berjalan dan ada bara api di badannya. Mereka yang menjaga hadirat Tuhan. Makanya ketika manusia diusir dari taman, pada awalnya yang menjaga taman itu adalah malaikat kerub. They are the chosen one, the closest. Makanya waktu imam masuk ke dalam ruang maha suci, yang menjaga tabut perjanjian, the Ark of Covenant, itu kerubs. Bukan Michael, kerubs. Dan ketika malaikat ini turun bersama dengan hadirat Tuhan, ini yang saya waktu baca tentang cerita daripada Yosafat, nanti saudara bisa baca di rumah di 2 Tawarik 20. Itu dua bani yang mengerikan ini, pasti mendengar deru daripada malaikat ini. Karena ucapan syukur yang dinaikkan. Mereka maju dengan ucapan syukur. Dan ketika bani-bani ini mendengar deru yang luar biasa, mereka ketakutan dan mereka dibuat bingung dan berkelahi satu sama yang lain. Dan mati, bangkainya berhantaran di mana-mana, tidak ada satupun yang tersisa, Alkitab katakan. Yosafat dan bangsanya memerlukan 3 hari untuk menjarah barang-barang mereka. Kabar baik bagi saudara, hadapi ujian kesulitan hidup ini dengan ucapan syukur. Bukan sekedar kemenangan ada dalam pihak saudara. Di balik itu semuanya ada berkat menanti bagi saudara. Jadi tenang aja. Tuhan di pihak saudara. Dan saudara pasti menang. Maju dengan ucapan syukur. Thanksgiving. Itu besar kuasanya. Dan ketika saya biasakan hidup saya. Melewati hari-hari sulit saya dengan thanksgiving. Dengan ucapan syukur. Tanpa saya harus cari-cari kekuatan dan lain sebagainya. Itu lahir karena saya percaya itu buah yang luar biasa yang saya katakan. The steel of virtues. Karakter yang baja akhirnya.
Akhirnya dengar-dengar vonis apapun dari dokter sudah biasa. Gak apa-apa, nanti malam saya mau tidur karena saya katakan kepada kanker saya, berhadapanlah engkau dengan papaku yang luar biasa ini. Aku mau tidur. Dan ketika saudara tahu siapa Tuhan saudara, saudara harus yakin satu hal, kemenangan dalam pihak saudara karena dia akan berperang bagi saudara. Yang dibutuhkan di dalam tes ini, tes yang saudara tanya bagaimana, yang dibutuhkan adalah ucapan syukur bukan penjelasan daripada Tuhan. Iman adalah menunggu mujizat tanpa mengetahui bagaimana. Tes yang kelima, bagi saya ini adalah tes yang mungkin paling sulit karena Yesus pun bertanya tentang hal ini. Tes yang berikutnya adalah tes yang sering kali kita tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Why? Why? Kenapa Tuhan? Matius pasal yang ke-27 ayat 46. Contoh yang paling jelas. Yesus pun bertanya hal ini. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku. Mengapa? Why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Seringkali kita bertanya hal itu kepada Tuhan. Di minggu pertama ketika saya diagnosa, istri saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kami sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Hidup kami berikan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sempat bilang sama dia, jangan sampai terintimidasi sama iblis. Jangan sampai dia tuduh pikiranmu dengan penghukuman dan lain sebagainya. Karena itu bukan dari Tuhan. Sah-sah saja kita tanya sama Tuhan. Tapi jangan isi pikiran kita dengan pikiran negatif. Hati-hati dengan hal seperti itu. Karena yang iblis lakukan adalah penuduhan, penghukuman. Nanti di terakhir saya berikan ayatnya kepada saudara. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17-19 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17-19 mengatakan, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Pernahkah saudara berpikir karena Alkitab hanya menulisnya, hanya mendokumentasikan di Kejadian 22 dikatakan Abraham mengikat Ishak, Ishak ditaruh di tempat korban dan lain sebagainya. Pernahkah saudara berpikir Ishak ini sudah cukup mengerti? Sudah teenager, remaja mungkin dan dibawa ke atas bukit sama bapaknya. Dan sempat Ishak bertanya, mana Pak korbannya? Nanti Tuhan akan sediakan. Dan ketika mungkin Abraham cari-cari kok nggak ada dan lain sebagainya. Pasti ada momen-momen ketika dia mulai pegang tangan anaknya dan dia mulai ikat tangan anaknya. Itu pasti ada momen-momen yang tidak enak. Anaknya pasti mungkin berteriak bilang, ayah apa yang kau lakukan bagiku? Tenang nak. Kita nggak tahu dia bilang apa. Tenang nak, nanti kalaupun kamu mati, nanti kamu akan dihidupkan kembali dan lain sebagainya dengan tangisan mungkin. Anaknya mungkin bingung lihat papanya begitu. Dan anaknya sudah mendengar mungkin bahwa dia adalah satu-satunya yang akan melahirkan bangsa yang besar. Dan ini kan nggak selesai begitu aja. Waktu setelah betul-betul Tuhan bicara lewat malaikatnya dan akhirnya ada korban yang disediakan. Waktu anak ini dilepaskan dan turun dari bukit, menemui kedua bujangnya dan kembali kepada ibunya, apa nggak ngadu itu anak sama ibunya? Itu ayah tadi mau mengorbankan aku, apa nggak ribut itu suami istri? Kamu tuh nggak mikir ya? Aku nih udah umur 91 punya anak, mau kamu korbankan, mau kamu matiin nih anak. Ini kan cerita behind the scene yang kita nggak pernah mengerti mungkin. Nggak semudah itu proses itu. Why Lord? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Di dalam hal-hal seperti ini yang dibutuhkan adalah hadirat Tuhan, bukan penjelasan Tuhan. Iman adalah percaya akan rencana Tuhan tanpa mengetahui kenapa. Dan tes yang terakhir adalah tes yang seringkali kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama Tuhan? Berapa lama aku harus sakit seperti ini? Berapa lama Tuhan aku harus mengalami ini? Berapa lama aku harus tinggal di dalam pernikahan ini Tuhan? Capek Tuhan. Capek Tuhan.
Ibrani 11 ayat 24 sampai 27 mengatakan begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan. Saudara bertahan, sabar, dan tekun. Dan ketika kita terus lakukan ini, lihat, nanti akan timbul yang namanya tahan uji, karakter ilahi, pengharapan di dalam Tuhan. Berapa lama Tuhan? Berapa lama Tuhan? Yang dibutuhkan ketika ini terjadi, bukan penjelasan dari Tuhan, tapi janji Tuhan. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Saya nggak katakan saudara nggak boleh diminta doa sama hamba-hamba Tuhan. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Janji Tuhan sudah tertulis di situ. Banyak orang tanya sama saya, gimana Pak? Gimana Pak? Jelaskan sama saya Pak, masalah saya Pak. Kalau Tuhan nggak jelasin sama kamu, apalagi saya. Tapi yang saya bisa bilang sama kamu dan katakan kepadamu, itu semua janji ada 7.000 lebih, itu sudah tertulis di situ. Kutip aja, perkatakan firman setiap hari, beres kamu. Firman itu hidup kok. Firman yang tertulis itu bukan hanya buat saya, buat saudara dan semua kita. Kadang-kadang kita susah mengerti kasih Tuhan atas hidup ini karena kita anggap itu general. Dan mungkin di dalam otak kita yang mungkin kita nggak sadari, kita mungkin berpikir bahwa masa sih Tuhan sekian banyak orang, jutaan orang Tuhan, miliaran orang, masa saya tuh Tuhan tahu sih? Dia tahu setiap detik dari hidup saudara. Dan dia tidak pernah berseberangan dengan saudara. Tapi saya nggak rasa Pak. Saya nggak rasa Pak. Itu salah kita. Coba saudara pasang radio di sini, pasti nyala. Karena di sini ada gelombang radio yang saudara nggak bisa lihat. Tuhan selalu ada. Kalau kita nggak rasa ya salah kita. Dan Tuhan nggak bisa diukur sama rasa-rasa, sama perasaan nggak. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Iman adalah terus konsisten tanpa tahu kapan ujian akan selesai. Semua ketakutan dan kekhawatiran adalah kesalahpahaman tentang janji-janji Tuhan. Saya ulangi, ketakutan dan kekhawatiran adalah kesalahpahaman tentang janji-janji Tuhan. Tanggal 25 waktu saya divonis tidak bisa berangkat ke Israel, saya pulang ke rumah, saya belum tahu saya sakit apa. Saya bilang sama anak saya dan anak saya yang kedua nangis karena dia bilang aku nggak liburan berarti Dad. Saya bilang sorry sayang, sorry. Udah 1 tahun lebih dia nggak liburan. Itu momen yang dia nanti-nantikan. Sorry sayang, saya belum tahu saya sakit apa. Tapi saat itu saya marah sama iblis, saya bilang kurang ajar kamu. Kamu mencuri waktuku dengan keluargaku. Saya peluk dia. Dan dia tanya sama saya, berapa lama dia harus sakit kayak gini? Kapan Dad? Tuh bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kapan dong liburannya? Pertanyaan simple sederhana dari anak 11 tahun. Dan saya katakan saya nggak tahu sayang. Saya nggak tahu. Kemudian kami berdoa dan saya katakan Tuhan, aku percaya engkau akan gantikan liburan dia Tuhan. Dimana nanti ketika engkau gantikan ada sesuatu yang luar biasa yang dia tidak pernah pikirkan dan doakan sekalipun Tuhan. Aku jamah anakku, aku berkati dia Tuhan. Aku peluk dia. Dia nangis, saya nangis. Saya keluar dari kamarnya, istri saya bilang sama saya, udah tenang aja. Karena istri saya tahu, saya begitu sensitif kalau menghadapi anak-anak saya. Dan kemudian saudara tahu ceritanya bulan Januari saya didiagnosa dan lain sebagainya. Dan dokter sudah katakan 6 kali Pak. Kalau 6 kali berarti saya hitung-hitung dari Januari, wah selesainya Agustus. Dan kemudian mujizat terjadi, bulan Februari dinyatakan bersih. Dan treatment yang ketiga, dokter di Indonesia katakan udah Pak, stop Pak. Dokter Singapura bilang 1 kali lagi Pak. Oke, selesai bulan Mei. Bulan Mei selesai, istri saya bilang begini, selesai ya, pas liburan anak-anak nih.
iseng-iseng masukin visa Australia. Semuanya berjalan begitu cepat, tiba-tiba ada teman datang ke rumah. Kairosnya Tuhan tuh, dipertemukan dengan orang dan kesempatan yang tepat. Datang teman ke rumah, tanpa diundang lagi, main-main ke rumah. Lah lagi ngapain? Dia sahabat istri saya. Lagi ngurus visa, lagi cari-cari aja tiket murah, juga belum tentu berangkat kok, cuma mau lihat-lihat aja. Ke tempatku aja, ke Melbourne. Apartemenku kosong, gak ada orang, udah tinggal situ aja, tengah kota lagi. Ketemu sama jemaat dari Nginden. Pak, ke situ aja Pak, ada gereja Indonesia, saya kenalin teman baik saya Pak. Pelayanan di sana Pak, jemaat di sana mau ketemu Bapak, oke. Berjalan begitu cepat rencananya dan berangkat. Ketemu beberapa jemaat Betani juga sempat di sana. Di akhir perjalanan yang punya tempat datang. Dia bilang udah hari terakhir, yuk main ski yuk. Anak saya yang paling kecil nih gak pernah main ski, diajak ke gunung. Ski amatiran, jatuh-jatuh terus. Dia gulung-gulung di salju. Saya bilang gini, kamu ingat gak tanggal 25 Desember lalu, kita doa di kamarmu. Dia liatin saya begini, iya. Kamu ingat? Iya. Kamu lagi alami sekarang, Tuhan lagi gantikan liburanmu. Kamu tahu kalau sampai Dedi kemarin 5 kali aja treatmentnya, lewat nih liburan kamu lagi. Kok bisa Tuhan stop di bulan Mei? Tuhan tahu yang terbaik bagi kamu. Di dalam kairosnya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, kesempatan, jejaring yang tepat Tuhan siapkan bagi saudara. Dan di balik itu semuanya ada berkat menanti bagi saudara. Sah-sah saja menanya tentang tes-tes ini. Sah-sah saja saudara tanya apa, kemana, kapan, bagaimana, kenapa dan berapa lama Tuhan. Sah-sah saja. Tapi stop minta penjelasan dari Tuhan. Sebaliknya pastikan saudara intim sama dia. Pastikan minta pimpinannya. Pastikan minta arahan daripada dia. Pastikan saudara ucap syukur. Pastikan memegang janji-janji Tuhan. Dan lihat ada perkara besar Tuhan akan siapkan bagi saudara. Ayat terakhir saya berikan kepada saudara, ini preview buat nanti. Saya akan ajarkan saudara lebih dalam lagi. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama mengatakan begini. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya adalah condemnation atau penuduhan. Stres. Itu adalah level yang paling akut. Akarnya itu adalah penghukuman. Atau yang saya sebut penuduhan, dituduh sama iblis. Dan dia tuduh saudara atas apapun dosa yang pernah saudara lakukan. Dan dia mulai katakan kepada saudara, saudara tidak layak, saudara tidak akan sembuh, saudara akan terus mengalami hal seperti ini, engkau akan mandek seperti begini. Engkau tidak layak dan lain sebagainya. Itu penuduhan yang dia berikan dan lontarkan di dalam pikiran saudara. Itu initial stage, awalnya. Makanya di Roma dikatakan there is no condemnation. Hati-hati dengan hal ini. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Paulus jelaskan seperti ini. Karena apa? Kalau saudara percaya sama condemnation, penghukuman dan penuduhan ini, mulai naik level yang berikutnya adalah apa? Khawatir. Anxiety. Tanpa kita sadari kemudian ketika melewati masalah-masalah hidup, kesulitan hidup, naik lagi level yang paling yang ada di atasnya apa? Takut, fear. Dan akhirnya menjadi level yang paling akut, stres. Di apapun masalah hidup saudara, apapun ujian kehidupan yang saudara lewati, perkatakan there is no condemnation, there is no anxiety, there is no fear. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penghukuman, penuduhan dalam hidupku. Tidak stres. Aku perkatakan damai sejahtera Tuhan. Aku perkatakan sukacita melebihi akal budi. Yang melingkupi pikiran dan hidupku. Perkatakan itu dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah berseberangan dengan saudara. Tuhan tidak memberikan penyakit. Tuhan tidak menghukum saudara. Karena apa? It is finished, sudah selesai. Kasih karunia cukup bagi saudara. Sudah selesai. Saudara pergi ke ilmu psikolog atau psikiatris yang paling hebat pun, dasarnya apa? Paling akar-akarnya nggak pernah disebut condemnation. Hanya Alkitab yang menjelaskan itu. Ilmu psikolog ujungnya dasarnya menjelaskan hanya apa? Khawatir. Jangan khawatir ya, nanti kalau khawatir nanti akan jadi takut. Takut jadi stres, nanti sakit. Hanya Alkitab yang membahas akar yang terdalam.
condemnation. Makanya self-talk itu bahaya. Orang yang paling banyak bicara dengan diri saudara adalah saudara sendiri. Diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak memegang kebenaran, 80% yang kita bicara sama diri kita sendiri, isinya sampah, isinya kebohongan, isinya penuduhan iblis, isinya kamu tidak layak, kamu dosa, ini gara-gara kamu dosa, kamu jadi begini dan lain sebagainya. Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi saudara. Tuhan ada di pihak saudara dan Tuhan mengasihi saudara. Setiap dari saudara dia tahu pergumulanmu. Lewati ujian ini dan ini adalah kuncinya. Baca ulang dan saya percaya kemenangan ada dalam pihak saudara. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat sore yang indah ini. Sebentar kami akan ambil perjamuan dalam ibadah ini Tuhan. Persiapkan hati kami. Dan dengan perjamuan ini kami akan mengingat tentang karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ribuan tahun yang lalu Engkau telah menyediakan kesembuhan bagi kami. Ribuan tahun yang lalu Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami. Engkau telah menyediakan penebusan bagi kami. There is no condemnation. Tidak ada penuduhan penghukuman bagi kami Tuhan. Dan justru ketika kami menghidupi hidup ini Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melingkupi hidup ini. Kami akan melewati tes-tes ini Tuhan. Dan seringkali kami akan bertanya apa, kemana, kapan Tuhan, bagaimana Tuhan, kenapa Tuhan, berapa lama Tuhan. Sah-sah saja kami bertanya ini. Tapi kami tidak butuh penjelasan, yang kami butuh adalah keintiman dengan Tuhan. Yang kami butuh adalah pimpinanmu ya Tuhan. Yang kami butuh adalah iman, yang kami butuh adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang kami butuh adalah janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Dan kami begitu percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami lewati itu tidak kebetulan. Karena semuanya terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami. Rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena Engkau mau kami jadi dewasa Tuhan. Kesengsaraan bisa datang kapan saja, ujian bisa datang kapan saja. Tapi kami mau bertekun, kami mau sabar, dan kami mau bertahan Tuhan. Dan kami percaya kami akan menikmati buahnya, yaitu karakter kami diubahkan Tuhan. Menjadi tahan uji Tuhan. Dan penuh dengan pengharapan. Meteraikan firman ini sedalam-dalamnya ya Tuhan. Dan persiapkan hidup kami Tuhan terus setiap hari. Dan kami percaya kami sudah menang karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.